Shalom, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh pada pagi hari ini 28 Agustus 2024 akan dipimpin oleh saya, Simon Sunloy, dari sektor pelayanan Magdalena. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 14. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh bangun dari istirahat, dari tidurnya yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun pagi ini, kami boleh kembali beraktivitas, nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami datang ke hadirat Tuhan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar, menjadi pegangan bagi kami dalam segala kegiatan aktivitas kami pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 14 yang menyatakan, Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jika lingkungan kita di sekitar hutan, pasti ada kecemasan akan tanah longsor karena penebangan hutan terus-menerus tanpa reboisasi. Jika lingkungan kita di sekitar sungai, pasti ada ketakutan untuk kecemasan akan bahaya banjir. Bahkan jika lingkungan kita di kota besar pun sering ada rasa khawatir akan banjir jika hujan yang deras. Bagaimana bisa kita mengatasi kecemasan tersebut? Dengan tindakan-tindakan pencegahan, tentunya kita bisa hidup dengan lebih tenang. Menjaga lingkungan sekitar kita, tentunya jika lingkungan kita di perkotaan, pastikan bahwa kita membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di kali atau di sungai. Jika lingkungan kita di sekeliling hutan, kita perlu mengingatkan orang-orang untuk tidak menggunakan sumber daya alam tersebut tanpa menjaganya. Coba bayangkan betapa indahnya Taman Eden tersebut. Betapa indahnya jika seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan bisa bersama-sama menjaga kelestarian alam ini. Sehingga kebutuhan akan air yang bersih tercukupkan. Kebutuhan akan udara bersih dapat terpenuhi. Kebutuhan akan hidup aman, jauh dari bahaya dan bencana bisa dihindari. Kata Ugahari berarti hidup sederhana yang dipenuhi rasa cukup. Dengan hidup yang Ugahari, kita tidak perlu mengeksploitasi alam sekitar untuk keuntungan hidup kita sendiri. Jadikan hidup yang Ugahari menjadi gaya hidup kita.
sehingga kita dapat hidup selaras dengan alam sekitar. Tuhan sendiri menempatkan manusia di dalam Taman Eden yang indah. Tuhan juga ingin agar kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup sekitar kita. Walaupun kita masih kecil, kita dapat melakukan bagian kita. Misalnya, membuang sampah sesuai tempatnya, mengingatkan orang tua dan teman kita untuk selalu bisa menjaga alam sekitar, sehingga lingkungan alam dan alam sekitar kita bisa menyenangkan seperti Taman Eden. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke dalam kegiatan kita, aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Berkati kami untuk melaksanakan firman Tuhan. Berkati kami dalam segala kegiatan, aktivitas kami. Akan anak-anak dalam sekolah, dalam belajar mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, pimpinan roh Tuhan yang kudus, agar mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Apa yang dapat mereka pelajari, boleh mereka pakai untuk bekal hidup mereka, untuk menggapai cita-cita mereka. Tuhan berkati mereka semua di dalam segala kegiatan aktivitasnya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Demikian anak-anak saat teduh hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam saat teduh pada esok hari. Shalom, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.